saya masih melihat masih tidak selaras dengan bidang keilmuannya tuh Bang di ASN itu. Ya, Tidak ada inventarisir ini posisinya disesuaikan dengan kemampuan soft skillnya tadi, dengan latar belakang pendidikannya tadi disesuaikan. BKD dengan BPSDM harus duduk bareng memetakan itu. Berapa ASN kita jumlahnya? Terlebih nih sekarang ini sedang rekrutmen P3K. Itu ada 11.700. Untuk rekrutmen P3K. Harus, karena perintah undang-undang, perekrutan ASN itu harus memfokuskan pada mereka yang bekerja secara honorer. Karena nanti itu nomenklatur honorer di dalam Undang-Undang ASN tahun 2023 itu sudah tidak ada lagi. Itu udah fix Bang ya? Iya, udah karena banyak yang bertanya-tanya ini ya. ASN ini sudah, nah, tetapi P3K ini akan direkrut itu mereka yang sudah terdaftar di dalam daftar kepegawaian di BKN sana. Dan juga mereka yang sudah minimal 2 tahun bekerja. Itu yang akan jadi prioritasnya. Di Banten ini jumlahnya sekitar 11.700. Itu nanti di tahun ini yang 11.000 P3K, calon P3K itu yang honorer K1, K2 di Pemprov itu. Itu secara otomatis atau tetap ada seleksi lagi Bang? Ada seleksi. Di tes P3K-nya, penerimaannya. Nah, sekarang udah masuk gelombang kedua nih. Per November sampai akhir November ini sudah dibuka gelombang kedua rekrutmennya. Ya, administrasinya harus lolos. Nanti juga ada proses seleksi CAT. Nah, CAT ini. Ya, tapi yang menjadi perhatian saya, apakah secara fiskal Banten untuk 2025 mencukupi untuk bisa menggaji 11.000 itu? Karena tentu standar gajinya berbeda ketika menjadi honorer menjadi ASN. Jadi sekarang ini kan ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini alhamdulillah kita sudah bersama salah seorang narasumber. Beliau anggota DPRD Provinsi Banten dari Dapil 9 Kota Tangerang Selatan. Selamat datang Pak Agus di studio kami. Terima kasih undangannya. Kita juga berterima kasih Pak, Bapak hadir di sela kesibukannya. Kita tahu sekarang udah sangat padat. Kemarin baru reses, sekarang udah baru kemarin juga sosper ya kalau nggak salah ada kegiatan-kegiatan itu. Terima kasih atas waktu bisa menyempatkan diri di kita. Nah, menyikapi ada 5 komisi Bang di DPRD Provinsi Banten. Salah satunya adalah Komisi 1 bidang pemerintahan. Kalau nggak salah ya Bang, bidang pemerintahan. Nah, Bang adalah anggota di Komisi 1 dari fraksi Nasdem. Pastinya masyarakat itu ingin mengetahui Komisi 1 itu tugasnya apa, terus membidangi apa, tugas dan fungsinya apa, tingkat koordinasi dengan organisasi perangkat daerahnya, menaungi organisasi pemerintah apa saja, OPD-OPD-nya, biar nanti masyarakat mungkin akan menunggu gerakan-gerakan anggota dewan dari Dapil 9 kok nggak ada nih dari Abang. Masyarakat harusnya yang diharapkan seperti apa? Nah, silakan Bang dijelaskan Bang. Komisi 1 itu nanti Abang akan melakukan apa? Program-program apa yang akan Abang bangun di Komisi 1? Oke. Jadi Komisi 1 itu core-nya pemerintahan. Di situ ada Biro Pemerintahan, ada Biro Hukum, ada Badan Kantor Penghubung, kalau di provinsi namanya Kantor Penghubung. Ada Sekretariat DPRD. Terus ada Dinas Kominfo. Mungkin nanti diganti Komdigi. Karena informasi dan digital. Terus kemudian ada lagi BPSDM. BPSDM itu kaitan menyangkut tentang lembaga trainingnya para ASN lah, kira-kira gitu ya. Ada BKD juga. BKD itu Badan Kepegawaian yang mengatur daerah urusan ANS, P3, ya ASN, P3 gitu ya. Seperti itu. Sama yang inspektorat Bang. Inspektorat juga ya, urusan inspektorat juga di Komisi 1. Jadi kira-kira itulah. Komisi 1 itu bidang pemerintahan. Orang menyebutnya sebagai Komisi Air Mata.
Kalau yang lain-lain disebut komisi mata air ya, kira-kira gitu. Ini air mata itu nanti masyarakat nanya tuh, apa sih Pak Dewan katanya. Ayo Mas, air mata mungkin sebagian paham, tapi semua komisi saya yakin punya tugas, perannya penting, masing-masing memiliki peran penting. Misalkan Inspektorat dan BKD itu, kalau menurut saya Inspektorat itu kan yang selalu melakukan audit keuangan. Ya. Ketika ada ini persoalan-persoalan jadi kemahalan, jadi temuan, ada etika korupsi, pengembalian uang dan sebagainya, itu di Inspektorat sangat penting, Bang. Nah, apa yang tergambar, Bang, dari Komisi 1, Abang akan melakukan program kerja seperti apa dengan OPD-OPD yang sudah tadi dijelaskan? Ya, tugas Dewan itu satu, melakukan pengawasan atas program-programnya eksekutif. Secara undang-undang kedudukan Dewan Provinsi dan Kabupaten Kota itu berbeda dengan DPR RI. Kalau DPR RI itu kan ada 3 tuh entitas yang berbeda yang setara. Ada eksekutif, legislatif, yudikatif. DPR RI sebagai legislatif. Tapi kalau DPRD tingkat provinsi dan kabupaten kota itu posisinya di dalam undang-undang itu, pemerintahan daerah atau pemerintahan provinsi itu diselenggarakan oleh gubernur bersama dengan DPRD. Artinya kita ini mitra, kayak model eksekutif. Kalau bahasanya mitra bersama dengan, misalkan Mas Ben pergi ke Jogja bersama dengan anaknya. Bahasa bersama dengan itu bisa jadi kita setara, bisa jadi kita di bawah. Atau bisa jadi kita di atas. Namanya bersama dengan, ya kan gitu. Jadi posisinya kita ini ya tidak menjadi legislator sebagaimana DPR RI, tetapi sebagai mitra kerja. Ya. Mitra kerja. Kan controlling. Ya, tetapi berfungsi untuk melakukan pengawasan atas mitra kerja itu. Gitu. Yang keduanya adalah penetapan budgeting yang diajukan oleh eksekutif, oleh OPD-OPD, dan saya juga kebetulan di Banggar, di Badan Anggaran, ya kita ikut juga menentukan proses ketuk palu APBD itu. Lalu setelah itu juga kita menetapkan bersama dengan gubernur membuat perda. Perda itu kan bisa ada usulan dari gubernur, dalam hal ini dari masing-masing OPD, atau juga inisiasi dari DPRD. Nah, fungsinya itu. Nah, kaitannya menyangkut apa, misalnya fokus perhatian saya ketika saya di Komisi 1. Karena saya pendidik, saya dulu di sekolah, selalu melakukan training, saya berkonsentrasi bagaimana misalnya mendampingi BPSDM lebih serius. BPSDM itu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Banten. Dan di situ dia yang mengelola ASN seluruh Banten. Ketika saya dijadikan narasumber oleh mereka, saya bilang, Anda ini penentu masa depan Banten. Seluruh ASN itu dibentuk oleh lembaga ini. Mau seperti apa ASN ini, di sini tempatnya. Kemajuan Banten ini ditentukan oleh mereka. Pemerintahan itu kan dikelola oleh staf. Oke. Setiap OPD itu yang mengelola staf. Bupati, gubernur itu boleh berganti. Kepala dinas boleh berganti, tapi staf tetap di situ. Dia yang melakukan pekerjaan itu secara rutin. Artinya staf ini harus diberikan, ditingkatkan kemampuannya. Nah, itu yang bertanggung jawab adalah BPSDM. Tetapi anggarannya seperti apa tuh? Hanya 40-an miliar dibanding 12 triliun anggaran provinsi. Artinya jangan-jangan kita tidak punya perhatian untuk meningkatkan kapasitas ASN itu. Harusnya ketika kita punya konsentrasi untuk memajukan Banten, SDM-nya dong tingkatin. Emang swasta yang mengelola ini kan ASN. Bukan kita-kita yang di luar ASN kan. Artinya gaji pokok mereka harus... Bukan hanya gaji, kemampuannya itu ngikuti. Kapasitasnya. Bagaimana, apakah mereka punya soft skill yang memadai? Apa itu soft skill? Komunikasi efektif. Karena namanya ASN itu pelayanan publik. Melayani publik. Komisi 1 juga bertugas misalnya tentang pelayanan publik kayak model mall pelayanan publik, tentang perizinan-perizinan itu di Komisi 1 juga tuh. Kependudukan, ya.
Satpol PP. Bagaimana misalnya Satpol PP yang dikenal orang sebagai yang represif menjadi lebih humanis. Ini kan harus diubah tuh mentalnya. Yang tadinya misalnya tukang ngejar-ngejar tukang asongan, UMKM PKL, bagaimana dia bersikap humanis. Seperti itu. Artinya harus ada training baik itu soft skill maupun hard skill. Yaitu BPSDM itu. Dan kadang-kadang saya masih melihat masih tidak selaras dengan bidang keilmuannya tuh Bang di ASN itu. Ya, tidak ada inventarisir ini posisinya disesuaikan dengan kemampuan soft skillnya tadi, dengan latar belakang pendidikannya tadi disesuaikan. BKD dengan BPSDM harus duduk bareng memetakan itu. Berapa ASN kita jumlahnya? Terlebih nih sekarang ini sedang rekrutmen P3K. Itu ada 11.700. Untuk rekrutmen P3K. Harus, karena perintah undang-undang, perekrutan ASN itu harus memfokuskan pada mereka yang bekerja secara honorer. Karena nanti itu nomenklatur honorer di dalam Undang-Undang ASN tahun 2023 itu sudah tidak ada lagi. Itu udah fix Bang ya? Iya, udah karena banyak yang bertanya-tanya ini ya. ASN sudah, nah, tetapi P3K ini akan direkrut itu mereka yang sudah terdaftar di dalam daftar kepegawaian di BKN sana, dan juga mereka yang sudah minimal 2 tahun bekerja. Itu yang akan jadi prioritasnya. Di Banten ini jumlahnya sekitar 11.700. Dan itu nanti di tahun ini yang 11.000 P3K, calon P3K itu yang honorer K1, K2 kalau di Pemprov itu secara otomatis atau tetap ada seleksi lagi Bang? Ada seleksi. Di tes P3K-nya, penerimaannya. Nah sekarang udah masuk gelombang kedua nih, per November sampai akhir November ini sudah dibuka gelombang kedua rekrutmennya. Ya administrasinya harus lolos, nanti juga ada proses seleksi CAT. Nah CAT ini. Tapi yang menjadi perhatian saya, apakah secara fiskal Banten untuk 2025 mencukupi untuk bisa menggaji 11.000 itu? Karena tentu standar gajinya berbeda ketika menjadi honorer jadi ASN. Jadi sekarang ini kan ASN itu pegawai PNS dan P3K itu jadi ASN namanya. Di dalam undang-undang itu bahasanya. Jadi ASN terbagi 2. Mereka yang PNS, mereka yang P3K. Itu ASN disebut. Nah, mereka punya hak dan kewajiban yang sama. Yang membedakan mungkin kalau yang P3K itu berdasarkan kontrak lah kira-kira gitu. Seperti itu. Ada masa perjanjian masa kerjanya yang disepakati. Tetapi bisa dilanjutkan, diperbarui. Berarti kalau 11.000 nanti kuota penerimaan P3K ditambah jumlah ASN itu di Pemprov itu berapa sih Bang? 7.000 apa? Mungkin berapa? ada sekitar segitulah. Sekitar 7.000-an ya ASN yang yang PNS. Yang sudah PNS. Ya. Ditambah nanti penerimaan P3K 11.000-an. Ya, 11.700. 11.700 bisa sampai 18.000-an berarti ya. Ya. Total ASN yang ada di Pemprov Banten. Sudah sangat cukup barangkali ya. Harusnya begitu. Nah, tetapi dari situ BPSDM dan BKD juga stakeholder yang kira-kira berurusan dengan urusan SDM itu harus duduk bareng memetakan. Kira-kira kan gini, harusnya kan kita punya proyeksi wilayah-wilayah Banten di masing-masing di 8 kabupaten kota itu harus dicek tuh apa sih potensi daerahnya masing-masing. Bagaimana misalnya ASN ini bisa merespon potensi daerah itu. Jangan kemudian sarjana peternakan dan perikanan ditaruh di Tangsel. Ngurusin lele dalam pot. Taruh di Lebak Bang, sama Pandeglang gitu. Kira-kira begitu. Nah, ini kan bisa jadi ada tuh sarjana-sarjana perikanan, ada yang di Tangsel, adanya di kota Tangerang, misalnya seperti itu. Nah, ini kan harus duduk bareng nih. Yang di wilayah provinsi ini duduk bareng, mana sumber kita, SDM kita, resource kita. Ini loh, SD-nya lulusan SD sekian orang, lulusan SMP sekian orang, lulusan SMA sekian orang, lulusan S1 sekian orang. Dari setiap S1 itu mana yang skillnya bidang apa, bidang apa, bidang apa. Cocoknya di mana misalnya. Jadi kira-kira ASN itu kan harus merespon potensi daerah itu untuk apa? Untuk kemajuan daerah itu. Sehingga besok itu ya kita sudah terpenuhi. Jangan-jangan sudah banyak tuh resource-nya, cuman hanya mismatch aja.
Kan gitu. Bang, kalau untuk rekrutmen P3K ini, sekarang orang udah masuk gelombang 2. Tapi saya juga memperhatikan proses rekrutmen di CAT, di tes tuli, di tes Hanya CAT, CAT. udah sangat ketat dong ya, udah sangat disiplin ya. Ya, Artinya tidak ada sistem apa potensi menitip. jadi tidak ada celah manipulasi terkait dengan kelulusan itu. Karena sistem real time bahkan. CAT itu ya pada saat itu akan kelihatan skornya. Nah, cuman yang membedakan, poin pertama yang harus yang saya sampaikan adalah 11.700 itu menjadi jaminan akan menjadi P3K. Cuman waktunya saja. Pertama. Ketika lulus mungkin menjadi, kan ada dua tuh P3K, P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Yang membedakan adalah salary-nya. Nah, bisa jadi, ya bisa jadi yang lulus kan nggak mungkin lah, kita juga harus aware. Mungkin saya tidak tahu, sejauh ini saya belum melihat passing grade-nya berapa. 10K kalau 1 sampai 10, dari skor 1-10 itu apakah 7K, 8K, 9K, saya belum, pas saya tanya belum ada tuh standarnya. Tapi abang udah ngeliat kekuatan misalkan 11.000 P3K yang nanti diangkat itu? Come on, masih ada lulusan SD. Enggak, maksudnya dengan kebutuhan dan anggaran APBD-nya udah nggak ada saya masalah. Kira ya? Kalau seandainya 11.000 itu direkrut membutuhkan hampir 700 miliar. Nggak ada masalah di APBD. Saya worry. Apa? Saya khawatir. Mungkin separuhnya dulu tahun ini. Karena khawatirnya terjadi ada di daerah bang yang udah dirangkat, tapi polemik di pas penggajian loh. Ya itu, sehingga ini jadi perhatian. Saya waktu di Banggar itu sampaikan berapa fiskal kita untuk merespon ini. Ada dua nih yang harus direspon oleh pemerintah daerah dimanapun. Yang mandatori, makan gaji gratis, 2 P3K. Ini mandatori nih, yang kira-kira datang di luar skenario semua orang. Ini menjadi programnya Presiden, program nasional, sekolah gratis, makan gizi gratis itu. Kalau misalnya provinsi, urusannya dengan anak SMA. Nah, apakah anak SMA juga dapat jatah makan gratis atau enggak? Kalau enggak ya aman tuh. Jadi itu makan gizi gratis juga dibebankan ke APBD bang ya? Sejauh ini belum ada tuh. Pemerintah apakah menjamin atau sharing dengan provinsi, tetapi harus disiapkan. Tetapi kalau seandainya pemerintah pusat semuanya menanggulangi lah, bertanggung jawab atas semua itu, ya alhamdulillah kita bisa geser tuh urusan P3K ini. Gitu. Tapi kalau dua-duanya ini kan harus ada yang menjadi prioritas. Atau minimal gini, apakah betul anak SMA perlu makan gizi gratis? Apakah ya kalau seandainya persoalannya biar kita tidak stunting, kan bukannya di usia paling muda. Anak PAUD, SD, SMP misalnya. SMA ya cukup lah. Lebih baik budget itu untuk hal yang lain misalnya. Pengadaan ruang kelas atau macam-macam. Itu bisa kita skenario kan untuk ke depan. Tetapi kan pemerintah daerah kan nunggu juga dari pusat seperti apa. Ya kan tidak bisa berimajinasi sendiri. Seperti itu. Bahkan urusan ASN ini sekarang ini di Komisi 2 DPR RI sudah juga dijadikan wacana untuk ada revisi Undang-Undang ASN. Tidak lagi ASN ini urusannya di kabupaten dan provinsi. Menjadi kewenangan pusat lagi. Kenapa? Menjaga netralitas. Kan mereka itu dituntut netralitas, tetapi karirnya ditentukan oleh kepala daerah. Gimana mau netral? Jadi revisinya ya harus ke atas lagi. Ada kemungkinan itu dikelola di atas. Ini menjadi arus utamanya seperti itu. Bahkan saya melihatnya hampir 50% pasal. Kalau 50% pasal bukan revisi, penggantian undang-undang. Bisa jadi yang terjadi adalah penggantian undang-undang. Untuk apa? Untuk meritokrasinya terjamin. Bisa jadi orang Papua sana, karena ahli dalam hal tertentu, bisa jadi menjabat sekda di sini. Meritokrasi itu. Karena tapi seperti saya bilang tadi, sebuah wilayah, sebuah provinsi, kabupaten, kota itu ditentukan oleh staf kok.
Ya harus ada meritokrasi itu. Jadi berdasarkan kualitasnya. Sekelas minimal posisi sekdanya harus orang dari pusat gitu. Artinya bagaimana sekda itu bukan titipan kepala daerah, tetapi orang yang paham bagaimana mengelola daerah itu menjadi maju. Jabatan politisnya cukup bupati, wali kota, wakil bupati, wali kota, atau gubernur, wakil gubernur. Sekda harus orang pusat, harus pemerintah pusat. Artinya ya dropping dari sana yang kualifikasinya sudah ditentukan oleh tingkat pusat. Ini menjadi arus utama yang terjadi di tingkat pemerintah, baik itu di Kemendagri, gitu ya. Itu juga tentu berdasarkan pengalaman kita. Ya coba bayangkan kepala dinas politis. Nah, gimana misalkan jangan-jangan dia nggak orang bagian peternakan ngurusin pendidikan. Iya. Dulu ada di salah satu wilayah, misalnya dia sarjana kelautan, ini ngurusin pendidikan. Saya nggak di Banten mungkin nggak ada. Ya. Mungkin bukan. Ya kan kalau begitu kan urusan politis. Jadi kepala dinas kesehatan, ya, sarjana pertanian. Iya. Nah, urusan padi misalnya, jadi kita kesehatan. Ya. Nah ini sahabat Bantuan Polres ini menarik karena memang persoalan P3K lagi hangat. Terus yang kedua yang menjadi buat saya sangat kagum, abang ini menguasai persoalan, menjadi anggota DPRD itu punya bekal yang sangat luar biasa menurut saya. Nah gini bang, kalau closing statement dari saya adalah kita menitipkan pesan, menitipkan harapan bagaimana tadi menjadi anggota DPRD itu harus menjadi kontrol yang benar-benar kuat. Jangan sampai bahasanya kita dalam 1 tahun 2 tahun ini sepakat bahwa anggota dewan itu jangan terlalu berlama-lama nanti jadi 11-12 dengan eksekutif. Jadi sama-sama tidak ada triggernya gitu. Harusnya kan parlemen kita harapkan adalah orang yang mengawasi benar-benar eksekutif. Ya. Tapi jangan sampai menjadi kong-kalingkong gitu bang. Itu harapan besar kami dan mudah-mudahan ini akan menjadi jejak digital yang bisa ditonton masyarakat. Ya. Itu closing statement saya, dan sekarang saya meminta 1 menit closing statement dari abang bahwa ini juga mungkin barangkali pesan terhadap masyarakat dan apa kira-kira yang akan menjadi sebuah harapan besar bahwa masyarakat Tangsel khususnya dan Banten pada umumnya memberikan kepercayaan terhadap anggota DPRD Provinsi Banten. Silakan Bang Agus. Baik, tentu karena saya di Komisi 1, saya berkonsentrasi bagaimana misalnya pelayanan publik itu terlaksana dengan baik. Masyarakat terpenuhi hak-hak publiknya. Lalu yang kedua, saya akan berkonsentrasi bagaimana meningkatkan kualitas SDM ASN. Bagaimana mengajak berdiskusi, duduk bareng antara BKD dengan DPSDM untuk meningkatkan kualitas ASN ini, karena ASN ini yang menentukan maju mundurnya sebuah wilayah. Lalu selanjutnya tentu saja adalah ada awareness dari masyarakat bahwa jumlah 100 dewan itu tidak cukup untuk mengawasi urusan publik ini. Masyarakat harus terlibat juga di dalam pengawasan itu. Sehingga jika misalnya ada model pelayanan publik yang kurang bagus, kurang layak, ya bisa disampaikan, baik itu melalui dewan atau melalui lembaga-lembaga terkait yang bisa menyelesaikan persoalan itu. Sehingga kolaborasi antara anggota DPR dengan masyarakat itu akan menjamin terlaksananya pembangunan yang berkeadilan. Sehingga diperlukan kolaborasi itu. Dan kalaupun langsung menghubungi ke Komisi 1 itu terbuka ya? Sangat terbuka. Komisi 1 kemarin juga menerima guru-guru ya. Menerima persoalan teman-teman yang honorer dan seterusnya gitu ya. Dan juga kita juga kaitannya menyangkut BPN juga, pertanahan juga, perizinan ya, banyak sekali lah. Kita sangat terbuka. Kalau memang kami tidak ada, bisa di situ standby. Ada staf Komisi 1 yang menangani urusan keluhan-keluhan, aduan-aduan atau usulan-usulan dari masyarakat. Saya kira itu. Siap. Bang Agus, terima kasih. Ini sangat luar biasa dan saya yakin ini akan membawa manfaat besar buat
kita semua, buat sahabat Banten Podcast. Waktu kita terbatas dan saya Benny Hendriana mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga kita tetap menjadi yang terbaik. Makasih Bang Agus. Siap. Thank you.